Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan mendengarkan ceramah singkat dari Habib Novel dan Ustadz Abdul Somad dengan bertemakan perjalanan Ustadz Abdul Somad. Jadi dimanapun kita saat ini bisa mendengarkan ceramah singkat ini. Semoga teman-teman mendapatkan wawasan dan manfaat untuk kita semua. Mari kita dengarkan ceramah ini. Untuk UAS ada pertanyaan kedua, yang lain nanti dulu, ya kan? Karena nih penasaran Habib Novel mau nanya apa gitu kan, dan beliau juga was-was saya mau nanya apa. Alhamdulillah, karena saya dikenal Habib mau mikir mau mumet gitu kan ya, tidak mau mikir. Ustaz, simpel saja Ustaz. Kok bisa jadi Ustadz yang kemudian seperti ini gitu loh? Padahal kalau saya lihat kan Ustadz itu kan cuma anaknya ibu gitu. Anaknya mak gitu kan. Kalau sekarang kok seperti ini, walaupun kecil, kurus gitu kan, bab ganteng ya kita boleh bersaing gitu kan ya. Kita boleh bersaing. Tapi kalau tenar itu saya jelas kalah tenar. Ketenarannya Masya Allah luar biasa. Apakah ada sesuatu dari orang tua antum? Karena saya ini mempelajari orang sukses, contohnya Pak Lek saya itu, adiknya ibu saya, paman saya, Habib Ali bin Ali Habsyi, julukannya Ali Bakso. Karena dulu pernah kerja jadi pelayan di warung bakso gitu. Masya Allah, paman saya ini yang menghidupkan saya gitu ya, menghidupkan saya, bangunkan rumah untuk ibu saya, menghajikan ibu saya dan seluruh keluarganya yang belum punya rumah dibangunkan semuanya itu ya. Ini paman saya. Prinsipnya cuma satu, untuk orang tua itu tidak ada kata tidak, pokoknya semua untuk orang tua. Paman saya ini lahir ya. Ayahnya sudah meninggal, kakek saya, maka namanya Ali bin Ali, sama itu. Pegangannya pokoknya ibu, ibu dan ibu, maka jadi sukses. Pertanyaan saya buat UAS ini ya, resep suksesnya apa? Karena kalau cerdas ya saya nggak beda jauh. Cerdas nggak beda jauh. Jelek-jelek begini ini kan ada gen Nabi Muhammad SAW. Oh ya, sombong dikit saya, jelek-jelek begini kan ada gennya Nabi Muhammad SAW. Beliau ada gennya Nabi Adam. Ya, beliau ada gennya Nabi Adam alaihissalam, ada gennya, artinya punya bakat kecerdasan. Tapi kok kalah tenar, ini apa rahasianya? Biar kita bisa mencontoh, karena ini perlu dicontoh, sesuatu yang baik perlu dicontoh. Betul. Kadang hidup ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi, Habib. Contohnya saya dapat tongkat 2 malam ini pun tak pernah terlintas di pikiran saya. Kok bisa saya dapat 2? Ini apa isyaratnya ini? Apa artinya masna wa sulasa? Cie. Jadi kalau Habib bertanya terus terang, wallahu a'lam bishawab. Jadi saya pulang tahun 2008. Pulang dari Maroko 2007. Habis itu kebetulan ada petugas haji di Makkah 3 bulan. Jadi bulan Maret saya baru pulang. Pulang bulan Maret, lalu kemudian saya tidak langsung pulang ke Indonesia karena tiket murah ke Brunei Darussalam. Saya buat surat lamaran cari kerja itu 15 Habib. Masih ada sampai sekarang saya simpan untuk kenang-kenangan. Gak ada yang terima satu. Akhirnya saya di Jakarta menerjemah buku. Buku yang saya terjemah itu lebih kurang 40 buku. Buku setelah terjemah saya serahkan ke penerbit, saya jual habis. Selesai. Sekarang buku itu dicetak mereka ulang. Kemarin di Islamic Book Fair, penerjemah Abdul Somad. Saya nggak dapat duit lagi. Karena buku itu saya terjemah 10 tahun yang lalu. Saya nggak tahu kalau saya akan jadi ustadz terkenal. Lalu kata ibu saya, kau pulanglah ke Riau. Saya bilang sebelum pulang saya mau ikut tes dulu. Tes dosen di UIN Ciputat. Saya ikut tes dosen. Tes bahasa Arab, bahasa Inggris, lulus. Tes potensi akademik, lulus.
Semuanya alhamdulillah lulus. Sampai tes wawancara di kantor Kemenak di depan Masjid Istiqlal. Tinggal 2. Yang satu saya, yang satu anak UIN. Menurut perkiraan saya lulus. Karena tesis saya 300 halaman pakai bahasa Arab sudah diuji di Darul Hadis oleh 3 profesor. Rijalul Muwatta' was Sahihain alladzina dha'afahumun Nasa'i fi kitabid du'afa wal matrukin jam'an wa dirasah. Lengkap semua. Saya yakin saya lulus. Saya bisa jawab semua. Beberapa minggu setelah itu dapat jawaban. Saya waktu itu di terminal Kampung Melayu. Saya buka SMS. Kau nggak lulus, Mat. Lembut aspal Kampung Melayu itu saya bilang. Saya tidak dendam. Kata-kata Bu Yahya tadi, berdamailah dengan hati. Saya tidak dendam dengan yang mengetes saya, yang menidak luluskan itu. Saya tidak. Saya cuma mau mengingatkan mereka supaya mereka tonton YouTube saya. Ustadz masih dendam? Tidak, cuma ingat aja dikit. Kata mak saya, pulanglah nak ke Riau. Saya bilang kita nggak punya koneksi, kita mau kenal sama siapa? Kau pulang aja. Akhirnya saya pulang, ikut tes dosen di UIN, lulus. Saya mengajar. Siang saya mengajar, malam saya pengajian di masjid. Subuh Sabtu mengaji hadis, 1 subuh 1 hadis saja. Saya jelaskan rawi a'lanya, takhrijnya, kalau ada kandungan ikhtilaf fikihnya, akidahnya, aspek sosialnya. Habis itu tanya jawab, direkam, diupload, di-share. Tidak ada orang nonton. Tapi begitu diusir, banyak yang nonton. Dibully makin banyak. Jadi sekarang yang membuli-buli saya itu menyesal. Ini orang kalau makin dibully makin terkenal. Itulah. Jadi saya kasihan juga dengan mereka ini sekarang. Jawaban saya tidak mengena Habib, tapi saya kira yang paling besar jasanya adalah orang tua. Karena niat saya dulu ingin membahagiakan orang tua, tidak lebih. Saya dulu cuma punya cita-cita sederhana sekali Habib. Saya mau pulang kampung, beli tanah 1 petak, ternak lele, tanam daun ubi, tanam kangkung, malam saya ngajar ngaji, kemudian saya bermanfaat buat umat. Itu saja. Bahwa kemudian sekarang jadi begini lebih dari yang pernah saya pikirkan. Mungkin itu doa mbah-mbah saya, guru-guru saya, termasuk orang tua saya, termasuk para habaib yang selalu mendoakan saya karena mereka sayang dengan saya. Termasuk Habib Novel, walaupun pertanyaannya itu menggugah hati saya. Jazakumullah khair. Allah yang membalas kebaikan Habib Novel yang sudah membukakan pintunya untuk saya. Bisa saya satu majelis dulu ketika saya duduk di sekolah. Kami dulu belajar cara buat surat. Bukunya warna hijau, ada putih-putih. Kata sambutannya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Kata pengantarnya ditulis oleh Sayyidil Hasan Baharu. Itu buku saya belajar. Tidak pernah terlintas di pikiran saya bahwa hari ini saya akan duduk bersama putra beliau, bersama murid beliau, satu majelis dengan orang-orang. Jadi banyak hal-hal dulu yang saya impikan hari ini terwujud. Maka suatu kebahagiaan yang luar biasa. Kalau duduk bersama zuriat Rasulullah saja begini indahnya, bagaimana agaknya duduk bersama Sayyidina Muhammad SAW. Bagaimana agaknya nanti kita duduk bersama Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Kalaupun tidak engkau takdirkan kami dekat dengannya, ya Allah, paling tidak kami dapat melihatnya dari jauh pun jadilah. Tapi paling tidak kami berharap masuk ke dalam surgamu ya Allah. Mungkin itu aja Habib. Nah, jadi teman-teman sekalian, tadi ceramah singkat dari Habib Novel dan Ustadz Abdul Somad, yang mungkin pada intinya kita diminta untuk selalu sayangilah orang tua dan bikin orang tua kita bahagia. Niscaya Allah akan membantu kita dalam keadaan sulit dan kesusahan. Semoga ceramah singkat ini bisa untuk menambah wawasan kita dan kita selalu mengingat kepada Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe
agar kita lebih semangat lagi bikin videonya.